Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan materi kita kali ini mengenai guide imagery seperti itu. Dan ini teknik yang bisa diterapkan pada konseling REB, Rational Emotive Behavior. Artinya di sini teknik ini bisa digunakan untuk mengurangi kecemasan yang sedang dialami oleh konseli seperti itu. Oke, saya jelaskan secara singkat. Jadi guide imagery itu merupakan hasil dari interpretasi mimpi dari Freud. Awalnya seperti itu. Kemudian pada guide imagery ini sering digunakan dalam konseling atau terapi, termasuk dalam konseling kognitif behavioral, artinya salah satunya pada konseling rational emotive behavior seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang guide imagery. Lalu apa sih manfaat dari guide imagery pada konseling REB atau rational emotive behavior? Ternyata dengan menggunakan guide imagery kita akan terbantu dalam mengakses keyakinan-keyakinan kunci dari konseli dan mendesak konseli untuk mengakses untuk menginterpretasikan pengalaman tersebut. Jadi membantu mengakses dan menginterpretasikan pengalaman sulit yang sedang dialami oleh konseli seperti itu. Nah, saya lanjutkan tata cara pelaksanaan dari guide imagery. Tapi sebelumnya saya jelaskan setidaknya ada 3 jenis guide imagery. Yang pertama adalah mental imagery, yang kemudian positive imagery, kemudian yang ketiga adalah goal atau rehearsal imagery, atau bisa dikatakan coping imagery seperti itu. Yang pertama mental imagery itu merupakan suatu proses yang memfokuskan yang dilakukan orang pada sebuah gambaran mental yang jelas tentang sebuah pengalaman. Jadi gambaran seseorang yang berpengaruh tentang sebuah pengalaman dari konseli itu sendiri. Jadi ada gambaran tertentu yang akan berdampak pada pengalaman dari konseli itu sendiri. Kemudian yang positive imagery lebih kepada bentuk pemandangan yang menyenangkan, nyata atau yang dihayalkan. Jadi pemandangan bisa pantai, pegunungan, hutan, atau pemandangan-pemandangan lain yang menurut konseli bisa membuat nyaman. Kemudian yang ketiga adalah coping imagery atau goal rehearsal imagery. Itu adalah klien diminta untuk memvisualisasikan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengatasi permasalahannya. Artinya langkah-langkah yang berhasil itu seperti apa yang dialami, itu yang dilakukan oleh si klien. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama mental, kemudian yang kedua ada positive imagery, yang ketiga ada coping imagery. Mental tadi berkaitan dengan gambaran mental yang menjelaskan tentang sebuah pengalaman. Kalau positif itu melibatkan pemandangan yang membuat nyaman konseli, sedangkan coping imagery itu konseli diminta untuk membayangkan seperti itu, atau memvisualisasikan dirinya berhasil dalam menyelesaikan permasalahan dirinya sendiri. Oke, saya lanjutkan. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan guide imagery? Nah, karena tadi sudah dijelaskan ada 3 jenis, kita bisa memilih salah satu atau mengkombinasi. Nah, misalkan kita pilih yang positive imagery. Jadi yang positive imagery di sini berarti yang pertama, ketika dalam proses konseling antara konselor dan konseli diminta mengambil sebuah posisi yang paling nyaman menurut dirinya. Jadi apakah duduk bersandar, apakah duduk lurus, atau duduk yang paling nyaman menurut dirinya. Jadi kondisi di mana konseli bisa merasa nyaman. Ketika dalam sebuah laboratorium konseling itu juga biasanya ada sarana prasarana berupa
kursi pijat atau kursi relaksasi. Mungkin di situ juga bisa membantu konseli merasa lebih nyaman. Lalu langkah selanjutnya setelah itu ketika konseli sudah berada dalam posisi yang nyaman, langkah selanjutnya adalah konseli diminta membayangkan dalam sebuah kondisi atau lingkungan. Jadi begini instruksinya, coba kamu bayangkan kamu sedang berada di sebuah pantai dengan desiran ombak, angin yang semilir, kemudian cahaya yang hangat sedang menyelimuti Anda. Anda sedang bersandar menikmati indahnya pantai, bersihnya pasir, kemudian ada hewan-hewan seperti keong, ikan dan lain sebagainya. Itu juga akan membuat kamu nyaman. Deburan ombak, desiran air, kemudian dalam kondisi itu kamu berada di kondisi dimana kamu sangat merasa nyaman. Oke, bayangkan. Nah, setelah itu lanjut. Setelah konseli diminta membayangkan, maka nanti kurang lebih durasinya 5-10 menit seperti itu. Setelah itu baru diakhiri. Jadi diakhiri, bisa ditutup misalkan. Oke, kita akhiri pengalaman menyenangkan tadi, membayangkan pengalaman menyenangkan tadi. Kemudian bisakah bagaimana perasaanmu? Kita tanya dulu perasaannya bagaimana dari konseli, apakah sudah merasa lebih nyaman, lebih rileks atau bagaimana. Ketika itu dirasa sudah lebih rileks, maka bisa kita lanjutkan dalam konseling sesi selanjutnya, yaitu untuk mencari informasi yang membuat dia merasa cemas seperti itu. Mungkin di awal bisa juga dilakukan yang namanya komunikasi. Jadi ada percakapan sekiranya dalam rekaman itu kita menggali kondisi apa sih yang menurut dirinya nyaman. Maka dari situ kita bisa masih instruksi yang sesuai dan membuat lebih tepat seperti itu. Itu salah satu contohnya, yaitu mengenai positive imagery. Kalau yang lain tinggal menyesuaikan. Misalkan kalau yang ketiga tadi adalah coping imagery, yaitu ya tinggal dibayangkan saja. Misalkan kamu bangun tidur, tiba-tiba kamu sudah bisa menyelesaikan masalahmu dengan orang tuamu. Nah, kira-kira langkah apa itu yang membuat kamu tiba-tiba bisa menyelesaikan atau berhasil membuat permasalahanmu dengan orang tuamu selesai. Nah, itu tinggal itu aja. Sedangkan kalau yang mental, berarti tinggal diminta membayangkan keadaan mental. Misalkan dalam kondisi, coba diingat pengalaman seperti apa yang bisa membuat kamu merasa nyaman. Misalkan suatu waktu orang tuamu datang kepadamu membawa sebuah pesan bahwa kamu akan mendapatkan sebuah hadiah apabila kamu menuruti apa yang dia mau. Nah, mungkin seperti itu bisa membantu. Jadi ada gambaran mental yang seolah-olah dalam pengalaman tersebut konseli merasa senang dan nyaman seperti itu. Nah, sedangkan itu tadi penjelasan sekilas mengenai guide imagery dengan 3 jenisnya. Lalu apa sih kegunaan atau manfaat dari guide imagery? Sudah dijelaskan sekilas tadi, yaitu mengurangi ketegangan atau kecemasan yang sedang dialami oleh konseli seperti itu. Jadi juga membuat rileks si konseli dengan membayangkan tadi. Kemudian meningkatkan perasaan memiliki kontrol, meningkatkan kemampuan mengatasi masalah dan mengambil keputusan, mengurangi rasa sakit, dan membantu orang-orang mengembangkan perspektif baru tentang hidupnya. Itu sekilas kegunaan dari guide imagery. Oke, saya akhiri tentang teknik guide imagery. Sekian dari saya, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.